Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa telah memberikan tugas ini dan memberikan kesempatan kita membuat video ini yang akan kita upload ke YouTube kita nanti masing-masing. Kami dari kelompok 4 sebelum menyampaikan materi mungkin kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Rasid. Saya Muhammad Abu Fadilah. Saya Muhammad Torik Ramadan. Saya Muhammad Zikri. Saya Sunatun. Baik, di sini kita akan membahas keamanan sistem operasi yang pertama akan disampaikan oleh Sunatun. Persilahkan. Baik, apa itu keamanan pada sistem? Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan atau dimodifikasi, diinstruksi dan diganggu orang yang tidak diotorisasi. Pengamanan masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis. 3 macam-macam sistem. Satu, keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana. Kedua, keamanan interfeks pemakaian, yaitu berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum memakai, diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ketiga, keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang hendak dan tak berkonstruksi untuk menjaga integritas program dan data. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Husen. Oke, yang kedua ada ancaman sistem operasi. Dari ancaman sistem operasi ini terdapat 4 poin ancaman, yaitu ada interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Terus poin yang ketiga adalah tips atau solusi dari ancaman tersebut. Yang pertama, interupsi. Interupsi adalah sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna. Merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya menghancurkan hard disk, memotong kabel komunikasi. Itu salah satu ancamannya, dan tipsnya itu adalah mengenkripsi data yang ditransfer. Yang kedua, menggunakan jaringan WiFi yang dipercaya. Yang ketiga, ada perbarui rutin perangkat lunak. Jadi kita teman-teman jangan memakai WiFi yang sembarangan kayak di bandara. Itu juga harus kita waspadai, teman-teman. Selanjutnya itu ada intersepsi yang akan disampaikan oleh Muhammad Zikri. Oke, terima kasih Husen. Intersepsi adalah pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contohnya penyadapan, mengcopy file tanpa diotorisasi. Nah, ada beberapa tips dari ancaman intersepsi. Yang pertama adalah firewall. Bekerja dengan menganalisis lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan dan memfilter informasi yang masuk ke dalam jaringan. Mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Yang kedua adalah backup data. Adalah sebuah proses menyalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder seperti flash disk, hard disk eksternal, sistem cloud, atau media lainnya. Hal ini mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Yang ketiga adalah CDN. CDN merupakan singkatan dari Content Delivery Network atau jaringan pengiriman konten, atau Content Distribution Network, jaringan distribusi konten. Saat pengguna mengunjungi situs web, data dari server situs web tersebut harus melintasi internet untuk mencapai komputer pengguna. Berikutnya ada modifikasi yang mungkin bisa disampaikan oleh Dava Fadilah.
Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi di sini yang ketiga ada yang namanya modifikasi. Lu Nah, jadi ngapain di apa situ sih sendiri? modifikasi Ya. itu? Nah, di sini tertulis adanya pihak tadi otorisasi yang tidak hanya mengakses, tapi juga merusak sumber daya. Nah, itu ada merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya adalah mengubah nilai file, mengubah program, memodifikasi pesan. Nah, di sini kita punya tipsnya agar terhindar dari namanya modifikasi ini. Yang pertama itu ada IDS. IDS itu adalah singkatan dari Intrusion Detection System, yaitu sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap trafik jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Nah, jadi tugas IDS ini ialah memonitor lalu lintas data pada sebuah jaringan atau mengambil data dari bekas log. Nah, IDS sendiri itu akan menganalisa dengan algoritma tertentu yang akan memutuskan untuk memberi peringatan kepada seorang administrator jaringan. Nah, yang kedua itu ada enkripsi data. Ya, enkripsi itu adalah proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengabulkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Nah, yang selanjutnya itu ada akses kontrol. Inti keamanan yang mengatur siapa saja yang diizinkan untuk mengakses aplikasi, data, dan sumber daya tertentu, dan dalam kondisi apa. Nah, jadi modifikasi itu seperti yang saya jelaskan, dan selanjutnya itu ada fabrikasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik Ramadan. Terima kasih untuk Muhammad Abah Fadilah. Di sini saya akan membacakan tentang fabrikasi. Fabrikasi merupakan pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Merupakan ancaman terhadap integritas, contohnya memasukkan pesan palsu ke jaringan, menambah record file. Dan di sini juga ada beberapa tips untuk fabrikasi. Yang pertama itu ada firewall, yang kedua ada digital signature. Digital signature merupakan teknik matematika yang digunakan untuk memvalidasi keaslian dan integritas pesan, perangkat lunak, atau dokumen digital. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bentar kan.